Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Pembelajaran 1. Sahabat cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Siang itu, Siti, Dayu, dan Edo berjalan bersama sepulang sekolah. Mereka berjalan sepanjang tepi jalan raya. Tiba-tiba sebuah mobil melewati mereka. Mobil itu mengeluarkan asap tebal dan hitam. Udara di sekitarnya pun langsung berwarna kelabu. Dayu jadi terbatuk-batuk. Siti dan Edo segera menutup mulut dan hidung mereka. Dari ilustrasi cerita tersebut, tahukah kalian mengapa Dayu batuk-batuk dan mengapa kita merasa nyaman saat berada di pohon rindang? Dayu batuk-batuk karena menghirup udara bercampur asap kendaraan bermotor. Dan kita merasa nyaman saat berada di bawah pohon rindang karena udara di bawah pohon rindang terasa segar. Sahabat cerdas, asap kendaraan bermotor menjadikan udara kotor menyebabkan gangguan pernafasan. Tahu kalian apa saja penyebab terjadinya gangguan pernafasan? Untuk mengetahuinya, marilah kita lanjut pembelajaran berikutnya. Berikut ini faktor-faktor penyebab gangguan pernafasan. Yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernafasan dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya pada bayi terlahir dini atau prematur. Organ pernafasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernafasan. Faktor yang kedua yaitu faktor penyakit. Banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernafasan. Misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Kita bernafas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara. Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita merasa sesak saat bernafas. Sahabat cerdas, demikian tadi beberapa faktor penyebab gangguan pernafasan. Salah satu penyebab gangguan pernafasan adalah lingkungan. Banyak berita tentang pengaruh lingkungan bagi kesehatan, terutama pernafasan. Berikut ini salah satu cuplikan berita di majalah Tempo. Kuldesak lantaran jerebu. Aroma sangit asap dari lahan yang terbakar menusuk hidung warga Pekanbaru Riau. Pada Selasa pekan lalu, seantero kota diselimuti kabut. Jalanan lengang dan pagi itu meredup lantaran sinar matahari tersaput asap. Kebanyakan penduduk memilih tinggal di rumah. Meskipun begitu, asap tetap masuk lewat ventilasi. Tak ada lagi tempat berlindung. Di rumah saja sudah tak aman, ujar Asep Dadan Muhanda kepada Tempo.
Khawatir terhadap kesehatan kedua anaknya yang masih kecil, pria 34 tahun itu memboyong keluar kota dari rumahnya di Kecamatan Tampan. Asep mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi. Apalagi sekolah dasar anak sulungnya diliburkan hingga waktu yang tak pasti. Hampir semua sekolah di Pekanbaru telah diliburkan sejak awal September lalu. Langkah meninggalkan Riau untuk sementara waktu memang tepat. Menurut pantauan satelit Terra dan Aqua milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, angin membawa asap kebakaran lahan dari Sumatera Selatan dan Jambi ke Riau. Itu berarti asap akan terus menumpuk di Riau jika tidak ada penanganan. Asap pembakaran jelas berbahaya karena mengandung partikel kimia yang tak cocok bagi tubuh manusia. Partikel kasat mata berupa debu, partikel-partikel kasat mata berupa sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Jika seluruh partikel melebihi 350 part per million atau ppm, akan timbul penyakit. Indeks pencemaran udara di Riau mencapai level 710 ppm. Ini berarti petaka bagi penduduk. Terbukti jumlah pengidap gangguan pernafasan tinggi. Dinas Kesehatan mencatat ada 26.000 lebih mengidap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. 3.000 lebih penderita iritasi mata dan kulit, 1.200 penderita asma, serta 500 pengidap pneumonia. Sahabat cerdas, dari bacaan Kuldesak lantaran Jerbu tersebut, cobalah berlatih membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, berikut ini contoh pertanyaan menggunakan kata tanya apa. Pertanyaannya, apa nama satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA? Jawabannya, satelit milik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA bernama satelit Terra dan Aqua. Kata tanya yang kedua yaitu siapa? Pertanyaannya, siapa yang mengungsi ke tempat sanaknya di kota Bukit Tinggi? Jawabannya, yang mengungsi ke tempat anaknya di Bukit Tinggi adalah Asep Dadang Muhanda. Kata tanya yang ketiga, di mana? Pertanyaannya, di mana rumah Asep Dadang Muhadan? Rumah Asep Dadang Muhadan terletak di Kecamatan Tampan. Kata tanya yang keempat, bagaimana? Contohnya, pertanyaannya, bagaimana suasana kota Pekanbaru Riau pada Selasa pekan lalu? Jawabannya, pada Selasa pekan lalu, seantero kota Pekanbaru diselimuti kabut. Berikutnya kata tanya yang ke-5, mengapa? Contoh pertanyaannya, mengapa Asep Dadang Muhanda mengungsi? Jawabannya, Asep Dadang Muhanda mengungsi karena khawatir terhadap kesehatan dua anaknya yang masih kecil. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernafasan. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.